10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika min adilla wa dalla zilla wa zalla adli ma'udlama wa ajala insya Kita sebelum mulai mari kita baca doa untuk mu'alif kitab ini dan juga untuk guru-guru kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat itu. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah ala dinniyakum salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, silakan kita mulai dari mana ini? Istilah Fir'aunah, Ustaz. Iya, peristiwa Fir'aunah sudah selesai yang Fir'aunah ya. Sekarang perang Mu'tah kalau tidak salah. Perang Mu'tah ya, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perang Mu'tah. Ibnu Ishaq menceritakan dari Urwah bin Zubair radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW mengirim pasukan ke Mu'tah pada bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah dengan Zaid bin Haritsah sebagai panglimanya. Rasulullah berpesan, apabila Zaid gugur, maka Ja'far bin Abu Thalib menggantikannya. Apabila Ja'far juga gugur, maka Abdullah bin Ruwahah menggantikannya memimpin mereka. Mereka segera berkemas dan bersiap untuk berangkat. Jumlah mereka 3.000 orang. Ketika saat keberangkatan tiba, orang mengantarkan kepergian mereka dan mengucapkan salam kepada panglima yang ditunjuk Rasulullah. Waktu mereka mengucapkan selamat jalan kepada Abdullah bin Ruwahah, ia menangis hingga ditanyai, "Mengapa engkau menangis, Ibnu Ruwahah?" Ia menjawab, "Demi Allah, bukan persoalan cinta dunia atau kerinduan kepada kalian yang merisaukanku, tetapi aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca satu ayat dalam kitabullah yang menyebabkan tentang neraka, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu kemestian yang sudah ditetapkan." Quran Surat Maryam ayat 71. Sedangkan aku tidak tahu bagaimana nasibku setelah mendatanginya. Orang berkata, semoga Allah melindungi kalian, membela kalian, dan mengembalikan kalian kepada kami dalam keadaan baik. Abdullah bin Ruwahah radhiyallahu bersyair, tetapi kumohon ampunan kepada Rahman dan sabetan pedang yang mengoyak tubuh dan mengucurkan darah, atau tusukan maut oleh tangan kekar yang siaga, dengan tombak yang memburaikan usus dan jantung, sehingga dikatakan ketika mereka lewat di atas lisanku, Allah telah membimbingnya menjadi petarung tangguh, dan memang ia telah mendapat hidayah. Kini pasukan berkekuatan 3.000 personel itu telah siap berangkat. Abdullah bin Ruwahah berpamitan kepada Rasulullah dan bersyair, semoga Allah meneguhkan kebaikan yang diberikan kepadamu, laksana keteguhan Musa, pertolongan seperti yang diberikannya kepada mereka yang ditolongnya. Bisa kurasakan betapa kebaikan bertambah-tambah membanjirimu. Allah tahu bagaimana ketajaman penglihatanku. Engkau Rasul, maka barang siapa terhalang dari pemberiannya, berarti takdir telah mengabaikannya. Setelah itu, pasukan berangkat dan Rasulullah SAW mengiringi kepergian mereka untuk mengucapkan salam perpisahan. Ketika Rasulullah SAW hendak berbalik pulang, Abdullah bin Ruwahah bersyair, salam bagi insan tempatku meminta diri di sela-sela pepohonan kurma, yakni sebaik-baik kekasih dan semulia-mulia orang yang mengucapkan selamat jalan. Pasukan itu terus bergerak sampai akhirnya beristirahat di Ma'an, sebuah desa di Syam. Mereka mendengar bahwa Heraklius telah sampai di Ma'ab, di wilayah Balqa, bersama 100.000 pasukan Romawi. 100.000 lagi akan bergabung lagi
dari Lakm, Jazam, Hain, Ba'ra, serta Bali. Mereka dipimpin oleh seseorang dari Bali dan seorang dari Irasyah bernama Malik bin Zafilah. Ketika peta situasi itu sampai di telinga kaum muslimin, mereka menginap di Ma'an selama 2 malam untuk berpikir dan bermusyawarah. Ada yang berkata, kita kirimkan saja surat kepada Rasulullah SAW untuk melaporkan tentang kekuatan musuh. Bisa jadi beliau akan mengirim bala bantuan atau mengizinkan kita untuk kembali. Namun Abdullah bin Rawahah membangkitkan motivasi pasukan. Ia berkata, saudara-saudara, demi Allah, apa yang tidak kalian sukai sesungguhnya adalah apa yang kalian cari dalam kepergian ini, yakni mati syahid. Kita tidak melawan musuh berdasarkan jumlah pasukan dan kekuatannya. Kita berperang semata-mata karena agama ini yang dengannya kita dimuliakan Allah. Mari kita maju. Pilihannya adalah salah satu dari 2 kebaikan, menang atau syahid. Mereka pun berkata, demi Allah, Ibnu Rawahah benar. Mereka terus bergerak maju. Sesampainya di perbatasan Balqa, mereka disambut oleh gelombang pasukan Heraklius dari Romawi dan Arab di sebuah desa di wilayah Balqa yang biasa disebut Masyarif. Sewaktu pasukan musuh mendekat, kaum muslimin berbelok ke sebuah desa bernama Mu'tah. Disinilah kedua pasukan berhadapan-hadapan. Kaum muslimin telah siap menghadapi mereka. Utbah bin Qutadah dari Bani Uzrah memimpin sayap kanan dan Ubadah bin Malik al-Ansari memimpin sayap kiri. Setelah itu, kedua pasukan bertempur dengan Zaid bin Haritsah yang mempertahankan bendera Rasulullah SAW gugur oleh tombak mereka. Ja'far mengambil alih bendera itu dan melanjutkan pertempuran dengan gagah berani. Saat terdesak, ia melompat dari punggung kuda, lalu memotong kaki kudanya supaya tidak punya pikiran untuk melarikan diri. Ia terus bertempur hingga menemui syahidnya. Ja'far adalah muslim pertama yang memotong kaki kudanya sendiri dalam sejarah Islam. Ya, jadi ini peristiwa perang Mu'tah ya. Kalau kita baca tadi, peristiwa perang Mu'tah ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah ya. Jadi tahun 8 Hijriah itu berarti setelah peristiwa perang Khaybar ya. Jadi setelah peristiwa perang Khaybar. Nah, ini penting kita mengetahui urut-urutannya. Jadi supaya nanti kita tahu bagaimana jalan ceritanya. Nah, peristiwa perang Khaybar ya, itu terjadi setelah Rasulullah SAW melakukan Sulh Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Dan kita tahu Sulh Hudaybiyah itu merupakan pintu pembuka bagi kemenangan Rasulullah, karena pada saat Sulh Hudaybiyah itu di antara hasil yang sangat penting ya, yang kemudian didapatkan oleh Nabi dan kaum muslimin pada waktu itu adalah berhasil mengikat tangan dan kaki orang-orang Quraisy ya untuk tidak membantu orang Yahudi di Khaybar gitu. Dan kita tahu orang Yahudi Khaybar ini punya kekuatan pertahanan karena punya benteng yang sangat terkenal namanya benteng Khaybar gitu. Nah, pada saat kaum Quraisy itu sudah berhasil tangan dan kakinya diikat oleh Rasulullah dengan perjanjian Hudaybiyah itu, maka Rasulullah setelah peristiwa Sulh Hudaybiyah itu sekitar tahun ke-7 melakukan perang Khaybar. Nah, pada saat perang Khaybar ini ya, itu ada 2 peristiwa yang penting untuk diceritakan di sini. Pertama adalah datangnya utusan dari Yaman ya. Dalam hal ini ada seorang sahabat yang dulu masuk Islam pada saat di Mekah. Ya, namanya Tufail bin Amr ad-Dawsi. Ya. Jadi Tufail bin Amr ad-Dawsi ini sebenarnya sudah masuk Islam di Mekah. Lalu kemudian kembali ke suku Daus ya, yaitu yang ada di Yaman. Lalu kemudian beliau ini waktu itu dipesani oleh Nabi, nanti kamu
Maksudnya setelah nanti kami mendapatkan kemenangan gitu ya, datanglah gitu. Nah, setelah beliau berdakwah di tengah kaumnya dengan karomah yang Rasulullah berikan, jadi Tufail bin Amr ad-Dawsi ini selain ahli syair ya, itu beliau punya kecerdasan yang luar biasa sehingga bisa memahami nas-nas tadi itu. Di samping itu Allah berikan melalui Rasulullah itu karomah ya, sehingga beliau itu mendapatkan cahaya. Jadi ada cahaya kayak senter gitu ya, yang waktu itu diberikan di mukanya sebagai tanda kalau sudah ketemu Rasulullah, lalu kemudian minta untuk dipindahkan ke pusarnya kalau tidak salah. Nah itu cerita tentang Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tahun ke-9 pada saat perang Khaybar, tahun ke-7 pada saat perang Khaybar, Tufail bin Amr ad-Dawsi ini menemui Rasulullah di Madinah tapi nggak ketemu, lalu menyusul ke Khaybar. Nah itu peristiwa pertama. Nah peristiwa yang kedua itu adalah datangnya Ja'far bin Abi Thalib. Nah ini kaitannya dengan peristiwa perang Mu'tah nanti. Nah Ja'far bin Abi Thalib ini sebelumnya termasuk sahabat yang menyelamatkan keislamannya waktu mereka masih di Mekah, ya kan? Waktu mereka masih di Mekah. Jadi kita masih ingat peristiwa bagaimana Amr bin As mendatangi Raja Najasyi di Habasah di Ethiopia, ya. Nah pada waktu itu Amr bin As berusaha untuk meyakinkan Raja Najasyi supaya umat Islam yang datang mencari perlindungan kepada Raja Najasyi ini dipulangkan. Nah, termasuk di dalamnya ada Ja'far bin Abi Thalib. Berarti kan itu sebelum Rasulullah hijrah. Ya, kalau kita hitung peristiwanya itu terjadi pada tahun setelah tahun 3 kenabian di Mekah. Ya, maka itu masuk dalam kategori hijrah pertama karena nanti ada 3 kali hijrah. Jadi hijrah pertama di Habasah, hijrah kedua juga di Habasah, dan hijrah yang ketiga itu baru di Madinah. Ya. Nah, kemudian sejak saat hijrah yang pertama dan kedua itu boleh dikatakan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ini nggak balik-balik, ya kan? Artinya maksudnya tetap bertahan di sana gitu, ya tetap bertahan di dalam perlindungan Najasyi gitu. Nah, kapan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ini kembali setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah tadi, yaitu pada saat peristiwa perang Khaybar. Nah, itu. Makanya Rasulullah mengatakan, aku tidak tahu apakah aku bergembira atau senang ini karena kembalinya Ja'far atau karena kemenangan dalam perang Khaybar. Rasulullah begitu. Nah, jadi artinya Ja'far itu baru kembali sebenarnya dari Habasah, ya kan, setelah sekian tahun gitu berpisah dengan Rasulullah. Makanya Rasulullah itu sangat kangen sekali sebenarnya itu. Nah itu kan peristiwanya tahun ke-7 ya. Coba bayangkan, baru sebentar balik, lalu kemudian diutus lagi oleh Rasulullah. Nah, bayangkan, diutus oleh Rasulullah dalam misi perang apa? Perang Mu'tah tadi. Nah perang Mu'tah itu tahun keberapa? Tahun ke-8. Gitu. Nah kalau kita lihat peristiwanya, perang Mu'tah itu pada bulan Jumadil Ula, ya tahun ke-8 Hijriah. Artinya apa? Artinya peristiwa ini sebelum terjadinya Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah. Karena penaklukan kota Mekah itu pada bulan Ramadan, ya kan? Pada bulan Ramadan tahun ke-8, gitu. Ya, artinya Sayyidina Ja'far ini tidak sempat menyaksikan penaklukan kota Mekah. Jadi sejak meninggalkan Mekah untuk hijrah ke Habasah bersama kaum muslimin sampai balik lagi ke Khaybar, sampai balik lagi ke Madinah, kemudian pada waktu perang Khaybar tadi, ya itu boleh dikatakan belum pernah menyaksikan kemenangan kaum muslimin sebagaimana yang disaksikan pada saat Fatu Mekah. Karena setelah itu kemudian dikirim dalam perang Mu'tah tadi.
Ya, udah kebayang ya sekarang ya bagaimana perjalanannya Ja'far tadi. Ya, jadi supaya kita tahu apa namanya alur ceritanya tadi. Nah, dari situlah kita bisa membayangkan ya betapa, nah ini nanti katanya dengan perasaan Rasulullah kepada keluarganya Ja'far, Sayyidina Ja'far, ya, yang begitu mendalam gitu. Ya kan kebayang ya keluarganya ditinggal sekian waktu, kemudian akhirnya apa namanya bersatu kembali, kemudian setelah itu berpisah lagi, ya kan? Masya Allah, itu kan pengorbanan yang luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah ya, itu terkait dengan peristiwa perang Mu'tah. Jadi perang Mu'tah ini terjadi sebelum penaklukan kota Mekah. Jumadil Ula tanggal 8 Hijriah, tahun 8 Hijriah. Ya. Nah, di sini ada 3 orang yang disebut ya oleh Rasulullah SAW sebagai panglima. Kata Nabi SAW, ya kalau nanti ya Zaid. Jadi pertama yang ditunjuk sebagai panglima itu adalah Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Zaid bin Harisah itu adalah putra angkatnya Rasulullah. Orang yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Ya. Nah, saking dicintainya oleh Rasulullah, maka putranya Zaid bin Harisah ini bernama Usama bin Zaid. Pernah suatu ketika diminta, ya ada seorang wanita melakukan katakanlah dia mencuri gitu ya, kemudian dia mau dihukum potong tangan, lalu minta syafaat, ya, minta apa namanya pertolongan supaya hukumannya itu dibebaskan atau diringankan lah gitu. Kemudian siapa yang diminta untuk memberikan syafaat? Yaitu Usama bin Zaid, putranya Zaid bin Harisah. Karena mereka tahu Zaid bin Harisah atau Usama bin Zaid ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Harapannya bisa melunakkan, menaklukkan hatinya Rasulullah. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan, laukanat Fatimah qata'at, laukanat Fatimah sarikat ma'at, laqata'tu yada. Andai saja Fatimah itu yang mencuri, aku akan potong. Sehingga akhirnya kemudian Rasulullah marah, mukanya merah, ya karena Usama bin Zaid ya ini mau digunakan ya untuk membujuk atau untuk melunakkan hati Rasulullah SAW. Nabi Rasulullah bilang. Ya, nah ini terkait dengan siapa Usama bin Zaid, siapa Zaid bin Harisah. Jadi orang ini Masya Allah punya kedudukan di hati Rasulullah SAW. Ya, dan ketika Zaid bin Harisah itu dinikahkan dengan Zainab binti Jahash. Ya, Zainab binti Jahash ini adalah keluarga Nabi. Ya, Zainab binti Jahash ini keluarga Nabi. Ya, nah, jadi sampai begitu Rasulullah. Ya, Rasulullah itu sampai begitu. Nah ini. Nah, jadi dari sini kita melihat ya bagaimana kedudukan ini. Maka dia orang-orang yang dicintai oleh Nabi ini kemudian ditunjuk untuk menjadi panglima dalam perang Mu'tah itu. Pertama Zaid tadi. Kata Nabi kalau nanti Zaid gugur, maka kata Rasulullah yang akan menggantikan adalah Ja'far. Kalau nanti Ja'far gugur, yang akan menggantikan adalah Abdullah bin Rawah. Nah itu kalimatnya Rasulullah SAW ya. Nah sampai di situ berarti kan ada 3 panglima tuh yang ditunjuk dan itu nanti terjadi semua, ya menjadi kenyataan semua. Jadi makanya di sini disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq ya, 3 panglima itu diangkat gitu. Nah apa yang terjadi kemudian tentang siapa Ja'far tadi kita sudah cerita. Nah yang terakhir adalah Abdullah bin Rawah. Siapa Abdullah bin Rawah? Abdullah bin Rawah ini adalah salah seorang ahli syair ya, sahabat yang juga ahli syair. Makanya nanti kita lihat di sini ada 3 syair yang dikemukakan oleh Abdullah bin Rawah pada saat diutus oleh Rasulullah SAW tadi, ya kan? Nah, termasuk di situ tadi ada riwayat terkait dengan Abdullah bin Rawah menangis, ya pada saat Abdullah bin Rawah itu ingat. Jadi dalam surat Maryam itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa in minkum illa waridha wa kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Ya wa in minkum illa waridha, dan tidak ada di antara kalian kecuali pasti menjadi bahan bakar neraka. Nah, itu Abdullah bin Rawah nangis. Dalam riwayat yang lain itu kejadiannya bukan pada saat perang ini, ya, ini kan seolah-olah terkait dengan perang, ya.
Padahal dalam berat yang lain disebutkan Abdullah bin Rawaha itu ketika itu mendengar di majelis Rasulullah, lalu kemudian beliau menangis ya, kemudian akhirnya pulang di rumah itu, masuk kamar, kamarnya langsung ditutup dan menangis sejadi-jadinya. Sampai kemudian akhirnya istrinya masuk ke kamarnya, lalu kemudian bertanya, nggak sempat tanya, dia pun ikut menangis. Sampai kemudian Abdullah bin Rawaha bertanya, ya madza yabkiki, apa yang membuat kamu menangis? Kenapa kamu? Kata istrinya, aku menangis karena abang menangis. Lalu kemudian Abdullah bin Rawaha cerita, aku menangis karena Allah menyatakan wa in minkum illa waridha wa kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Jadi tidak ada seorang pun dan antara kalian yang kecuali pasti akan menjadi bahan bakar neraka. Ya wa kana 'ala rabbika, dan itu bagi Tuhanmu. Karena wa kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Jadi merupakan keniscayaan ya yang sudah ditetapkan. Jadi Masya Allah, ayat ini membuat Abdullah bin Rawaha itu seperti merasa tertampar, seperti merasa terpukul gitu, sehingga betul-betul nangis sejadi-jadinya dalam kamar. Nah, itu riwayat yang lain tentang apa yang tadi diceritakan. Nah, ala kulli hal, 3 orang ini adalah orang pilihan, ya. 3 orang ini adalah orang pilihan. Jadi bayangkan tadi, satu, Zaid bin Harithah itu adalah anak angkat yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Bahkan nama Rasulullah itu disematkan kepadanya, Zaid bin Muhammad dulunya. Lalu kemudian Allah membatalkan karena turun ayat tentang melarang tabani, mengadopsi anak. Yang kedua, Ja'far bin Abi Thalib yang tadi kita sudah ceritakan bagaimana Rasulullah SAW ya juga sangat mencintainya. Jadi Ja'far ini adalah saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu adiknya, Ja'far ini kakaknya. Nah, Ja'far itu diasuh dulunya itu Abbas. Abbas ini kaya. Sedangkan Rasulullah dengan harta dari Bunda Khadijah itu mengasuh Ali bin Abi Thalib, gitu loh. Jadi Ali bin Abi Thalib itu diasuh oleh Rasulullah, Ja'far ini diasuh oleh Abbas, pamannya Rasulullah yang tidak lain adalah saudara dari Abu Thalib, ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena Abu Thalib itu miskin, anaknya banyak tapi miskin, gitu. Ya, anaknya banyak tapi miskin. Nah, tapi luar biasa putra-putranya, Masya Allah. Nah, kembali kepada kisah tadi, nah 3 orang inilah yang kemudian ditunjuk oleh Rasulullah menjadi panglima, ya kan, dalam perang Mu'tah tadi. Nah, yang menarik di sini dalam riwayat ini, bagaimana Abdullah bin Rawaha ya. Nah, sebenarnya ada syair yang menarik yang sebenarnya tidak ada di sini, ya, tidak ada di sini, tapi disebutkan di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Yaitu pada saat, jadi kalau di sini kan ada beberapa kisah ya. Jadi pasukan ini kan jumlahnya 3.000 yang berangkat ini pada saat perang Mu'tah. Kemudian ketika mereka sampai di desa Ma'an, ya, sebuah desa di wilayah Syam, ya, desa Ma'an itu sekarang ada di Yordan, ya, ada di Yordan tempatnya. Nah, mereka mendengar pasukan Heraklius itu sampai di Ma'ab, ya, wilayah Balqa, ya, jumlah mereka berapa? Ada 100.000. Coba bayangkan, 100.000 pasukan Romawi. Terus kemudian ada lagi 100.000 lagi yang akan bergabung, ya, dari Lahem, dari Judam, dari Qain, dari Bahra, dari Bali. Coba bayangkan, berarti total berapa? 200.000 pasukan Romawi. Sementara pasukan kaum muslimin cuma berapa? 3.000. Ya kan, kebayang gitu. Nah, pada saat itulah maka mereka sudah mulai tuh, yang imannya kuat, yang imannya lemah tadi mulai itu. Ya mulai gelisah gitu. Nah, akhirnya ada yang berkata, di sini tidak disebutkan siapa. Coba kita kirimkan surat pada Rasulullah untuk melaporkan kekuatan musuh. Bisa jadi baginda akan mengirim bala bantuan atau mengizinkan kita untuk kembali. Karena ini ya, bahasa kasarannya itu ya kayak datang untuk disembelih kan gitu kan. Jumlahnya nggak seimbang, 3.000 melawan berapa? 200.000 kan gitu. Tapi kemudian Abdullah bin Rawaha ini membangkitkan motivasi pasukan. Ya, jadi kalau kita baca di Sirah Ibnu Hisham itu, nah ini termasuk kalimat yang beliau sampaikan. Ya, jadi ya saudara, jadi di sini disebutkan ya, saudara-saudaraku demi Allah apa yang kalian sukai, sesungguhnya apa yang kalian cari dalam kepergian ini, yakni mati syahid. Ya, jadi dalam kalimat lain beliau mengatakan begini, ya, ikhtaru ahadal husnayain. Ini kalimat. Kalian pilih ahadal husnayain. Jadi ada kalimat husnayain. Husnayain itu
eh, ya, dua kebaikan. Apa dua kebaikan? Nah, ini istilah yang dipakai oleh Abdullah bin Rawaha. Yang pertama itu adalah mati syahid imma syahadatan. Kalau kamu mati syahid itu baik, itu hasan. Ya. Kemudian yang kedua wa imma duhuran. Kalau kamu misalnya nggak mati syahid menang itu juga baik. Dari husnayain dalam perang itu dua. Yang pertama mati syahid, yang kedua menang. Kan mati syahid dan menang sama-sama baik. Menang, kemudian kita nggak syahid juga baik. Mati syahid dalam tanda petik kita tidak dalam posisi menang pun baik, dua-duanya itu. Nah, itu kata Abdullah bin Rawaha, ikhtaru ahadal husnayain. Kalian pilih salah satu dari dua kebaikan itu. Jadi kita berperang semata-mata karena agama Allah, ya, yang dengannya kita dimuliakan Allah. Mari kita maju, katanya. Ya, pilihannya hanya satu dari dua kebaikan tadi. Ya, pilihannya cuma satu dari dua kebaikan, mati syahid atau menang. Nah, kemudian akhirnya mereka mengatakan demi Allah Abdullah bin Rawaha benar. Ya. Nah, mereka kemudian bergerak sampai perbatasan Balqa, ya, mereka disambut oleh gelombang pasukan Heraklius dan Arab, ya, semua. Jadi berarti kita kebayang, ya, jumlahnya kira-kira bukan hanya 100.000, tapi hampir 200 tadi. Nah, dalam pelajaran dalam perjalanan peperangan tadi apa yang terjadi? Ya, Abdullah ibn Rawaha, nah ini ceritanya, ya. Jadi pertama itu ketika pasukan itu dipimpin oleh Zaid bin Harisah, kan bayangkan Zaid bin Harisah 3.000 orang memimpin berperang menghadapi anggaplah 200.000 pasukan Romawi tadi, Arab maupun Eropa, ya kan? Terus akhirnya apa yang disabdakan Nabi tadi, yaitu gugurnya Zaid bin Harisah tadi terbukti. Zaid bin Harisah kemudian gugur. Nah, ketika Zaid bin Harisah gugur, dalam perang itu mereka membawa royah, ya. Jadi royah ini seperti dalam nanti perang Tabuk, ya. Royah itu bendera hitam seperti yang kita kenal sekarang, ya. Bendera tulisannya la ilaha illallah itu diberikan kepada panglima, ya, untuk menjadi tanda. Nah, ketika mereka mendapatkan royah tadi, ya, Zaid bin Harisah ini membawa royah itu. Royah itu karena Zaid bin Harisah ini gugur sebagai syahid, royah itu segera diambil oleh Ja'far. Persis seperti sabda Nabi tadi, Ja'far kemudian memimpin menggantikan Zaid bin Harisah, ya kan? Nah, ketika Ja'far itu mengambil royah tadi, royah yang diambil dengan tangan kanannya tadi itu, maka tangan kanannya itu kemudian dipotong, ya, dipenggal oleh orang-orang kafir Romawi tadi itu, ya. Lalu kemudian ketika royah itu mau jatuh diambil dengan tangan kiri, lalu ketika tangan kirinya mengambil, potong lagi, kemudian royah tadi itu diapit dengan lengan, ya, ini bekas, tapi sampai di sini itu dipotong sehingga tinggal begini gitu. Ini bawahnya itu, kebayang, ya, tangan terluka, terputus, ya, darah mengocor dengan membawa royah seperti itu. Sampai kemudian akhirnya tubuhnya kemudian akhirnya ditebas, ya, sehingga Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib kemudian akhirnya gugur sebagai syahid. Nah, ketika Ja'far bin Abi Thalib ini gugur sebagai syahid, nah di sini dalam riwayat yang lain itu disebutkan Zaid bin Harisah, Abdullah bin Rawaha, ya, tinggal terakhir kan, dari dua panglima tadi kan sudah gugur. Zaid bin Harisah sudah gugur, Ja'far bin Abi Thalib sudah gugur. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah Abdullah ibn Rawaha. Nah, itu yang kemudian diceritakan. Ketika Abdullah ibn Rawaha itu melihat dua sahabatnya tadi gugur duluan, lalu kemudian beliau itu diminta oleh Nabi tadi untuk menjalankan kepemimpinan, kan berarti harus mengambil tongkat estafet kepemimpinan tadi. Nah, disitulah sempat gamang, ya, hatinya itu sempat gamang, sampai kemudian akhirnya beliau bersair. Itu yang syair itu nanti diabadikan oleh Ibnu Hisham di dalam kitab sirahnya. Di antara syairnya itu mengatakan
begini dalam bahasa Indonesianya itu, kamu itu kan dulu setetes mani yang tidak berharga. Kemudian Allah jadikan kamu sebagai makhluk yang mulia. Nah, kalimat itu berhasil menyemangati dirinya, ya, menyemangati dirinya. Sehingga Abdullah ibn Rawaha itu berhasil menghancurkan kegamangannya, menghancurkan kekhawatirannya tadi sampai kemudian bangkit dan betul-betul memimpin pasukan. Ya, nah, tapi kemudian situasi itu tidak bisa dikatakan tidak terkendali dan akhirnya beliau gugur setelah itu. Ya, Abdullah bin Rawaha tadi itu kemudian gugur. Nah, setelah gugur kan SK-nya sampai di situ itu. Ya kan, SK-nya sampai di situ. Rasulullah pada saat perang Mu'tah ini nggak ikut. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana setelah peristiwa wafatnya Abdullah bin Rawaha? Khalid bin Walid yang ketika itu ikut dalam peperangan tadi, ya, ikut dalam peperangan tadi. Khalid itu kemudian mengambil inisiatif karena nggak ada lagi di SK-nya kan nggak ada itu. Zaid bin Harisah sudah nggak ada, Ja'far bin Abi Thalib nggak ada, kemudian Abdullah bin Rawaha sudah nggak ada. Terus bagaimana? Apakah pasukan itu dibiarkan tanpa pemimpin ya? Kalau begitu nanti akan sembelih semua, dihabisi semua oleh pasukan Romawi. Maka Khalid kemudian mengambil inisiatif meskipun tidak ada dalam SK-nya tadi itu untuk mengambil kepemimpinan pasukan tadi. Nah itu. Jadi Khalid lalu kemudian melakukan aksi penyelamatan, dipimpinlah pasukan itu oleh Khalid. Makanya kemudian Rasulullah SAW itu memberikan gelar Khalid itu sebagai Saifullah al-Maslul, pedangnya Allah yang dihunus itu pada saat perang Mu'tah. Nah itu ya. Jadi Khalid itu mendapatkan gelar pedangnya Allah yang terhunus itu ya pada saat perang Mu'tah itu. Nah setelah Saifullah al-Maslul, pedangnya Allah yang terhunus ini memimpin pasukan tadi, pasukan itu kemudian dimobilisir, ditarik mundur oleh Khalid. Ya, ditarik mundur oleh Khalid. Sebab sudah nggak mungkin bisa mengalahkan pasukan dalam jumlah segitu banyak. Ya, sementara jumlah korbannya sudah luar biasa dari kaum muslimin, dari 3 panglimanya sudah gugur. Nah, ini kisah terkait dengan perang Mu'tah. Akhirnya kemudian kaum muslimin ini ya bisa dikatakan mereka kemudian berhasil ditarik oleh Khalid, ya, dan memang faktanya kaum muslimin menghadapi pukulan telak pada waktu itu. Nah, Rasulullah SAW dalam peristiwa tadi, ya kan Rasulullah itu di Madinah ketika tidak ikut ke Mu'tah, ya, tidak ikut ke Yordan tadi. Nah, dalam konteks ini, kalau kita lihat hari ini kalau mungkin Bapak Ibu misalnya ke Yordan ya, sempat berkunjung ke daerah ini daerah Balqa. Nah, di situ nanti ada makamnya Sayyidina Ja'far. Sekarang dibangun masjid, bagus sekali masjidnya. Ya, jadi di situ ada makamnya Sayyidina Ja'far itu di bawah. Ya. Tempatnya bagus sekali. Lalu kemudian di komplek masjid yang sama itu makamnya Zaid bin Harisah itu nanti di atas, agak-agak di atas gitu. Kemudian setelah itu makamnya Abdullah bin Rawaha itu nanti di luar komplek masjid, jadi nyebrang jalan. Ya. Nah itu posisi makam mereka bertiga itu ada di situ. Nah yang menarik adalah setelah jadi peristiwa tadi itu berakhir ya, lalu kemudian Rasulullah ditunjukkan oleh Allah di dalam mimpinya itu, karena mimpi Nabi itu kan wahyu ya. Kata Rasulullah SAW, aku melihat, kata Nabi, singgasana, jadi aku melihat singgasana Zaid bin Harisah terbuat dari emas, gitu, dan dia duduk di atas singgasana. Lalu aku lihat singgasananya Ja'far, ya, terbuat dari emas, dan Ja'far kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 sayap
sehingga Ja'far itu gelarnya At-Thayyar gitu. At-Thayyar itu adalah ya dari kata toir ya, toir itu kan burung gitu. At-Thayyar itu maksudnya orang yang bisa terbang ya dengan kedua sayapnya, karena tangannya putus tadi, tangannya putus oleh Allah kemudian diganti dengan sayap, dua sayap, sehingga Ja'far itu diberi gelar At-Thayyar karena bisa terbang sana kemari. Nah, ini kelebihan yang Allah berikan pada Ja'far, Sayyidina Ja'far. Lalu kemudian yang ketiga kata Nabi, aku melihat singgasananya Abdullah bin Rawahah juga terbuat dari emas. Tapi sayang katanya, singgasananya miring. Singgasananya miring. Sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, kenapa singgasananya singgasananya Zaid, singgasananya Ja'far itu tidak miring, sementara singgasananya Abdullah bin Rawahah miring. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, jadi kenapa singgasananya Abdullah bin Rawahah itu miring? Karena ketika Abdullah bin Rawahah itu mau tadi mengambil tampuk kepemimpinan, mau memasuki pertempuran yang dahsyat tadi, itu sempat gamang, ya kan? Sempat gamang, ya sampai kemudian akhirnya tadi kita ceritakan bagaimana kemudian beliau itu melantunkan syair untuk mengokohkan hatinya gitu, supaya kemudian bisa mengendalikan nafsunya sampai kemudian akhirnya benar-benar memimpin pasukan. Nah, ini kisah tentang 3 orang panglima yang mati, yang gugur sebagai syuhada, sama-sama di perang yang sama, sama-sama sahabat, sama-sama mendapatkan mati syahid. Tetapi ternyata 3 orang ini pahalanya berbeda. Balasan yang Allah berikan pada ketiganya itu berbeda. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Ya, Zaid bin Harithah sama dengan yang lain, sama-sama diberi singgasana terbuat dari emas. Ya, tapi dari yang spesial tadi itu adalah Ja'far, bukan hanya singgasana dari emas yang Allah berikan, tapi diberikan sayap gitu untuk mengganti yang hilang tadi. Nah, ini yang berarti keistimewaan yang tidak diberikan pada Ja'far, tidak diberikan pada Abdullah bin Rawahah. Nah, yang menariknya lagi adalah singgasananya Abdullah bin Rawahah. Yang lain tidak ada yang miring, sama-sama terbuat dari emas. Yang lain tidak ada yang miring, kok singgasana dia sendiri yang miring. Nah, ternyata hati pun itu dinilai oleh Allah. Ya, meskipun amal yang dilakukan itu sama-sama perang, sama-sama syahid, tapi Allah itu tahu hati masing-masing. Coba bayangkan. Gara-gara ragu-ragu, gara-gara tidak firm, gara-gara maju mundur tadi, itu saja surganya sudah dibedakan oleh Allah. Ini pelajaran penting. Jadi karena itu Allah itu tidak akan pernah salah alamat, ngasih ganjaran, ngasih pahala, ngasih imbalan pada kita itu nggak akan salah alamat. Nah, ini penting. Allah tidak akan pernah salah alamat. Sekecil apapun termasuk perbuatan hati kita, semua akan dinilai oleh Allah, semua akan diganjar oleh Allah. Nah, disinilah Bapak Ibu dan saudara sekalian, pelajaran yang luar biasa ya. Jadi bayangkan 3 orang tadi itu sama-sama perang, sama-sama mati syahid, ya, tapi surganya bisa berbeda. Gitu. Nah, jadi ini pelajaran yang luar biasa. Nah, kemudian kalau tadi kan terkait dengan pujian pada Khalid, kita sudah tahu bagaimana Rasulullah memuji Khalid itu sebagai Saifullah al-Maslul tadi dalam peristiwa tadi. Nah, yang lain itu adalah bagaimana perhatian Rasulullah. Rasulullah itu kemudian memerintahkan para sahabat, kalian datangi keluarganya Ja'far. Ya, jadi Rasulullah itu sangat empati ya kepada keluarga Ja'far, karena seperti yang tadi kita ceritakan, ini kan baru pulang dari Habasah tahun ke-7, lalu kemudian ya boleh dibilang berkumpul sebentar lah ya kan, karena tahun ke-7 sampai tahun ke-8, katakanlah misalnya peristiwanya itu kalau tadi perang Khaybar itu katakanlah di bulan pertengahan misalnya gitu ya, tahun ke-7, lalu kemudian Khaybar tadi itu Mu'tah tadi itu di bulan Jumadil Ula, itu kan pendek banget gitu waktunya itu ya, bukan waktu yang panjang gitu,
Jadi makanya Rasulullah itu begitu melihat peristiwa tadi itu berpesan gitu. Ini yang luar biasa. Perhatiannya Rasulullah kepada keluarganya Sayyidina Ja'far tadi itu agar para sahabat itu memberikan kasih sayang kepada mereka, ya. Kalau nanti misalnya mereka membutuhkan apa-apa dan sebagainya, itu Rasulullah mengingatkan pada para sahabat agar membantunya dan seterusnya. Nah, jadi ini gambaran ya tentang bagaimana peristiwa perang Mu'tah, ya, bagaimana kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita tentang surga kita masing-masing, surga mereka masing-masing, dan juga surga kita, gitu tentu saja. Karena dari peristiwa itu kita jadi tahu gitu, kita punya bukti ya, kita punya hujah, kita punya dalil, kita masing-masing bisa berbeda surganya, tergantung amalnya, ya. Dan setiap amal itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, jadi ini pelajarannya Masya Allah ya, luar biasa, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa perang Mu'tah ini, gitu. Ya, itu Pak Denny, silakan kalau ada pertanyaan atau hal yang ingin ditanya. Baik, alhamdulillah penjelasan tadi terkait dengan perang Mu'tah ya yang telah dipaparkan. Insya Allah dipersilahkan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya terkait dengan bahasan ini. Untuk yang rijal dipersilakan langsung raise hand. Untuk yang nisa kan di kolom chat. Untuk yang belum boleh dipersilakan untuk menutup mic-nya. Jika tidak ada, mungkin dari saya. Oh ya, mangga silakan. Ya. Alhamdulillah. Ustaz Widadi, alhamdulillah. Mangga silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oh, maaf suaranya nggak bisa tadi ya. Terdengar, Ustaz? Terdengar bagus. Oke. Mangga lanjut aja silakan. David yang kami hormati, yang Masya Allah ya, tadi cerita yang luar biasa sekali, yang sangat menggugah ya semangat kita. Ustaz, yang pengen saya sampaikan atau tanyakan adalah bagaimana kita sebagai kaum muslimin saat ini, Ustaz, menghadapi berbagai hambatan dakwah yang itu sebenarnya bukan dari orang kafir jidan tadi ya, tapi dari saudara kita sendiri sesama muslim, tapi mereka sudah terbaratkan misalnya ya, sudah tersosialiskan gitu. Itu bagaimana, Ustaz, kita setidaknya bisa mencontoh ya para syuhada ini sehingga memang kita tidak salah di dalam memberikan pemahaman kepada mereka ya. Karena kan kalau sama muslim nggak boleh kita melakukan sebagaimana kita lakukan pada orang kafir gitu, Ustaz. Mungkin itu dalam konteks sekarang bagaimana kita mengambil ibroh ya dalam dakwah. Itu, Ustaz. Syukran tadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jazakallah. Pertanyaannya Ustaz Widadi dari Jogja ya. Mangga Ustaz, langsung saja dijawab. Baik, ya. Kalau kita perhatikan dalam konteks apa yang terjadi pada hari ini, ya, itu sebenarnya yang kita alami adalah apa yang terkait dengan orang munafik ya sebenarnya. Nah, itu kan intinya ya. Nah, jadi orang munafik ini dohirnya Islam gitu. Bahkan mungkin ada yang anaknya kiai atau mungkin punya jabatan tertentu. Jadi kalau dalam hadis Nabi itu memang seperti disebutkan ya dalam hadis Hudzaifah Al-Yaman itu ya. Jadi Rasulullah SAW itu mengatakan di sana itu ada du'atun ala babi jannah. Jadi nanti itu kan ada para penyeru-penyeru di atas pintu jannah. Fa'in ajabuhum, kalau kamu
penuhi mereka, maka mereka ini akan menceburkan kamu ya, ke dalam neraka jahanam. Kemudian Hudzaifah itu bertanya kepada Rasulullah, "Sifhum lana ya Rasul." Jelaskanlah mereka ini kepada kami. Kemudian kata Nabi, "Hum min jildatina." Mereka itu kulitnya sama seperti kita. Ya, artinya apa? Ya, kalau bicara soal bangsa, soal warna kulit, soal baju, soal agama sama. Nah, itu dalam kata hadisnya. Wa yatakallamu nabi al-sinatina. Mereka juga ngomong pakai bahasa kita, pakai Quran, pakai hadis, pakai kitab dan sebagainya. Ya, nah itu sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Ya, ini sudah diingatkan Nabi. Ini yang disebut ghubar, ya, apa namanya, debu atau kotoran-kotoran. Nah, kisah tentang mereka ini juga banyak sebenarnya diabadikan di dalam Al-Quran ya. Kalau kita bicara dalam konteks orang munafik itu Masya Allah, banyak banget. Banyak banget. Nah, misalnya ya, kalau kita lihat karakter mereka itu disebutkan, misalnya pertama ya, kalau dalam surat Al-Baqarah itu kan jelas ya Allah mengatakan terkait dengan mereka itu, bahwa mereka ini berusaha untuk apa namanya menipu Allah. Yukhati'unallaha walladzina amanu wa ma yakhta'una illa anfusahum. Ya, jadi mereka itu mau menipu Allah, mau menipu orang mukmin, tapi sesungguhnya mereka itu tidak bisa menipu. Ya, Allah apa menipu orang mukmin, apalagi menipu Allah. Yang mereka tipu itu sebenarnya diri mereka sendiri. Ya kan? Kemudian di ayat lain itu bahkan di situ Allah itu jelas-jelas mengatakan ya, orang munafik itu dalam surat At-Taubah ayat 67 misalnya Allah itu mengatakan bahwa al-munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'din ya'muruna bil munkari. Itu memang sifatnya orang munafik. Jadi orang munafik itu laki dan perempuan, sebagian di antara mereka dengan sebagian yang lain itu saling memerintahkan pada kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'rufi, mereka mencegah perbuatan ma'ruf. Wa yakbiduna aydiyahum, ya. Jadi mereka itu yakbiduna aydiyahum, itu mana harfiahnya itu ya mereka cuma berpangku tangan saja. Ya kan, jadi penonton bahasa sekarangnya itu ya, atau ya cuma melihat gitu, wait and see, nasullah, mereka itu melupakan Allah, fanasiyahum, maka Allah pun melupakan mereka. Ya, innal munafiqina humul fasikun, kata Allah, orang munafik itu orang fasik. Tapi jangan khawatir ya, memang ini sikap dan pilihan mereka, dan itu yang juga ditunjukkan Allah pada saat perang Khaybar. Pertama Sulh Hudaybiyah, yang kedua perang Khaybar. Jadi pada saat Sulh Hudaybiyah itu mereka nggak ikut berangkat ke Mekah, gitu. Ya, dengan berbagai alasan. Tapi kemudian dihukum oleh Allah pada saat perang Khaybar, di mana saat perang Khaybar itu Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah yang banyak sekali. Maka Allah mengingatkan Nabi untuk melarang mereka ikut, karena mereka tidak ikut dalam Sulh Hudaybiyah. Akhirnya mereka, kalau orang Jawa bilang itu ngudis ya. Jadi ngudis itu ya gigit jari lah ya. Jadi mereka itu hanya gigit jari karena enggak, ketika orang mukmin itu dapat ghanimah banyak, mereka enggak dapat apa-apa. Ya kan? Nah, itu akibatnya karena pilihan dari sikap mereka sendiri. Nah, itu di dunia aja sudah dihinakan begitu. Nah, itu situasinya ya, dan jelas bahwa sikap mereka ini diharamkan di dalam Islam. Lalu kemudian tadi pertanyaannya gimana kalau kita ngadepi orang nggak begitu? Ya intinya ya dakwah, ya kan? Karena kita sekarang mau apa coba, ya kan? Nah, intinya dakwah. Bagaimana dakwahnya yang harus kita lakukan kepada mereka? Begini, dakwah itu mereka ini bukan berarti orang bodoh, bukan berarti orang nggak ngerti, nggak punya ilmu. Tapi kan punya ilmu dengan meyakini ilmunya dan menerapkan ilmunya itu kan dua hal yang berbeda ya. Nah, mereka itu levelnya pada level memiliki ilmu. Buktinya apa? Ya kalau baca kitab kuning kan luar biasa, baca kitab gundul luar biasa.
Nah, soal keyakinan itu kan berarti meyakini ilmu yang ada di kitab tadi itu sebagai kebenaran. Kemudian yang kedua, menerapkan apa yang mereka yakini, ya kan? Termasuk menjadikan apa yang menjadi keyakinan tadi itu menjadi standar, gitu. Benar salah dalam menilai sesuatu. Lalu kemudian apa namanya? Lalu kemudian apa? Mereka ini kemudian kalau bicara dalam konteks tadi keyakinan, bicara dalam konteks pemahaman dan sebagainya tadi. Nah, ketika dakwah itu bisa kita lakukan pada mereka, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah bukan menjelaskan ini hukumnya begini, ini begitu, karena itu mungkin mereka sudah tahu. Tapi bagaimana kemudian meyakinkan, menumbuhkan keyakinan sehingga apa yang mereka sudah ketahui itu sampai pada level yakin. Gitu. Nah, dalam kasus seperti ini memang nanti katanya dengan metode belajar ya. Nah, karena itu penting kita paham metode belajar dalam Islam itu. Dari metode belajar itu nanti kita tahu proses dakwah yang bisa kita lakukan. Bagaimana metode belajar dalam Islam? Ada 3 tahapan. Ya, yang pertama itu adalah orang itu ad-dirasah, ya. Jadi orang itu ketika belajar itu adalah at-ta'amuk fil fahm. Ya, dirasah wa ta'amuk fil fahm. Jadi belajar kemudian dipahami dengan mendalam. Kemudian yang kedua adalah al-iman. Ya, bima yatawassalu ilaihi ad-dars. Jadi meyakini apa yang mereka capai dalam pelajaran atau dalam kajian yang mereka kaji tadi. Itu harus sampai ke situ supaya apa? Tadi itu, kalau mereka sampai pada level tahu, kemudian nggak yakin, itu berarti level pengetahuan saja, maklumat saja. Nah, kita itu belajarnya harus sampai pada level yakin. Nah, kalau sudah sampai pada level yakin itu nanti mudah. Pada tahapan berikutnya adalah tahapan yang ketiga, itu adalah tatbik. Itu. Menerapkan apa yang diyakini. Nah, jadi tantangan kita itu adalah bagaimana menjadikan mereka yang sudah tahu itu sampai pada level yakin dulu. Kalau kita berhasil meyakinkan mereka pada level yakin tadi dari segi argumennya, baik itu faktanya, dalilnya, semuanya tadi, termasuk kaidah-kaidah. Nah, selama ini kan mereka itu menggunakan kaidah, yang kaidah itu sebenarnya punya selain mungkin ada kesalahan, ya. Yang kedua bisa jadi penerapan kaidah itu tidak tepat. Misalnya contoh begini ya, kaidah tentang darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu harus didahulukan ketimbang mengupayakan kebaikan. Itu kan seringkali dipakai. Anda ini mengajak kepada kebaikan, tapi dampaknya nanti akan begini. Nah, itu kan seringkali. Nah, argumentasi seperti ini itu kelihatannya benar, tapi sebenarnya itu bisa menyesatkan. Akibatnya apa? Kemudian sesuatu yang dinyatakan oleh nas itu wajib itu bisa diubah, gitu. Ya, bisa diamandemen. Ya, makanya kata Ibnu Taimiyah itu, ya, yang rusak Islam ini ya sebagian adalah ahli kalam, sebagian itu ya ahli fikih. Yang apa namanya, karena dari ahli kalam itu akidah jadi guncang, karena dari ahli fikih itu hal-hal yang sebenarnya sudah jelas hukumnya itu bisa begini, bisa begitu kan. Nah, ini contoh. Jadi karena itu tugas kita, kalau kita ingin dakwah kepada mereka, berarti kita harus menguasai frame, kita harus menguasai mindsetnya tadi, lalu kemudian kita tahu dari mana kita meyakinkannya. Setelah yakin tadi itu, baru berikutnya itu tatbik. Tapi kalau kita tidak bisa sampai ke situ, ya akhirnya bisanya cuma ngerasani gitu, ya kan? Nah, jadi kita tidak bisa meluruskan apa-apa, kita tidak bisa berdebat apa-apa. Nah, karena itu kalau kita bicara soal argumen, maka yakinlah bahwa argumen yang kita miliki insya Allah argumen yang kokoh. Ya. Tinggal masalahnya kemudian adalah
apakah mau menerima kebenaran tadi atau tidak. Kalau argumentasinya kokoh kemudian ditolak karena alasan ini dan itu, ya itu masalah lain, ya kan? Berarti nanti ada persoalan yang mungkin kaitannya dengan periuk nasi, mungkin kaitannya dengan apa dan sebagainya. Wallahu alam. Nah gitu ya. Ya, baik Ustaz. Insya Allah jelaslah Ustaz Sri Widadi ya dari paparan penjelasannya. Dipersilakan bagi teman-teman yang lain jika ingin bertanya langsung saja raise hand dan open mic khusus Rijal, dan untuk yang Nisa boleh menuliskan di kolom chat. Jika belum ada, mungkin dari saya Ustadz terkait dengan kalimat terakhir di penjelasan ini, di mana di situ ada tulisan ya bahwa di perang Mu'tah tadi, saking inginnya gitu ya, ia bertempur terus hingga Ja'far sebagai Muslim pertama yang memotong kaki kudanya sendiri dalam sejarah. Ada kesan gitu ya kalau saya membaca ini, kok tega gitu ya, kuda yang udah memberikan kebaikan membawa dia ke sana, akhirnya dipotong sendiri ya, demi untuk meyakinkan dirinya sendiri tidak pergi dari menghadapi peperangan sehingga berujung syahid. Mungkin ada penjelasan terkait dengan ini, Ustaz. Jadi pertama ini kita harus bicara dalam konteks apa namanya wasilah ya. Nah ini juga penting sebagai mindset atau kerangka gitu yang harus kita pahami. Tadi kita sudah singgung ya, sebenarnya terkait dengan kaidah ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih dan sebagainya. Kaidah ini itu di kalangan ulama usul itu dimasukkan di dalam kategori saddud dari'ah. Apa itu saddud dari'ah? Sad itu artinya menutup, dari'ah itu alasan atau faktor atau celah atau apapun lah ya, yang bisa mengantarkan kepada perkara yang dilarang. Ya. Nah itu namanya saddud dari'ah. Nah termasuk tadi ya, misalnya darul mafasid, jadi mencegah kemaslahatan. Lalu kaidah yang lain ya, karena dalam konteks usul fikih ini luas ya, perdebatan terkait dengan kaidah saddud dari'ah dan fathud dari'ah, itu lawannya saddud dari'ah. Itu menjadi perdebatan yang panjang lebar di kalangan. Nah, tetapi ada satu kaidah yang disepakati oleh hampir semua ulama, termasuk madhab Syafi'i atau Imam Syafi'i yang kemudian menolak saddud dari'ah. Apa itu? Yaitu al-wasilatu ilal haram muharram. Nah, ini sebenarnya kaidah ini yang Al-Fakir jelaskan. Kaitannya nanti menjawab pertanyaan kenapa kemudian kuda tadi itu kakinya dipotong, terus apa hubungannya dengan konteks peperangan. Jadi pertama Al-Fakir ingin jelaskan dulu kaidahnya ya. Karena kaidah ini ada yang diterima, ada yang tidak di kalangan ulama usul. Tapi intinya adalah kaidah al-wasilatu ilal haram, sarana yang bisa mengantarkan pada haraman tadi, muharramah menjadi haram. Nah ini satu-satunya kaidah saddud dari'ah yang diterima ya, oleh semua kalangan lah. Nah, baik ya. Nah di sini dalam kaitannya dengan kuda tadi, kuda itu wasilah. Hukum asalnya kalau kita bicara dalam konteks kuda tadi, dia dipakai ya bisa begini bisa begitu. Tetapi
Kalau kuda ini nanti dipakai menjadi wasilah untuk melarikan diri dari perang, sementara melarikan diri dari perang itu kan dosa besar, ya kan? Maka adanya kuda yang bisa berlari, apalagi dengan melihat potensi musuh yang begitu besar jumlahnya tadi, itu kan sangat besar potensi untuk melarikan diri dengan kuda tadi. Padahal melarikan diri dari medan perang itu hukumnya haram, dan itu termasuk dosa besar, ya, salah satu yang merupakan kabair. Nah, maka tindakan yang dilakukan oleh Ja'far, jadi di sini posisi kuda itu posisinya sebagai wasilah, ya, posisinya kuda ini menjadi wasilah. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana hukumnya membunuh kuda, ya, menyembelih kuda kan boleh, ya kan, mau kita pakai makan, mau kita pakai apa misalnya gitu ya, nah, kan boleh, menyembelihnya kan boleh. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks tadi, kalau ini nanti dibiarkan tetap kuda tadi itu kakinya utuh, pasti akan dipakai. Seperti kasus sebelumnya kan, bagaimana sahabat itu yang pura-pura nyari inilah, nyari itulah gitu kan, dengan kudanya itu ya, sampai kemudian akhirnya dia ngaku bahwa sebenarnya dia ingin lari, ya kan? Artinya itu terjadi dalam situasi seperti itu. Nah, makanya tindakan yang dilakukan sahabat tadi ketika memotong kakinya kuda itu masuk, ya, kalau nanti kuda ini dibiarkan, ya, itu akan menjadi wasilah yang akan mengantarkan mereka haraman, yaitu melarikan diri dari medan perang, di mana melarikan diri tadi itu termasuk, ya, akbaril kabair, ya, dosa yang besar, gitu kan, salah satu dosa besar dalam peperangan. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka kemudian dipotonglah kakinya. Nah, jadi itu justru ini dari satu sisi ya, itu katanya dengan kuda tadi itu menjadi wasilah untuk melakukan keharaman, maka dihilangkanlah. Nah, di situ masuk kaidah yang kedua, yaitu izalatud doror. Jadi bagaimana menghilangkan doror. Doror karena pengkhianatan dalam perang itu akan merusak mental. Ya kan, pasukannya itu kan pasti akan jatuh nanti mentalnya. Nah, sebelum itu terjadi, ya, apa yang menjadi potensi menimbulkan doror tadi dihilangkan. Apa itu? Ya itu tadi, adanya wasilah yang bisa memungkinkan. Dan itu yang kemudian dilakukan oleh Tariq bin Ziyad pada saat melakukan pembakaran kapalnya, pada saat penaklukan Spanyol, ya kan? Gitu. Sehingga terjadilah kemenangan gitu. Di depan kalian ada musuh, di belakang kalian ada laut, silakan kalian mau pilih mana. Mau nyemplung ke laut mati, berhadapan dengan musuh mati, tapi yang satu mati syahid, yang satu mati tenggelam. Mau pilih yang mana, kan begitu aja pilihannya. Nah, sudah, begitu dibakar semangatnya seperti itu, akhirnya pasukannya memilih, sudah, kita nggak ada pilihan lain kecuali mati syahid. Nah, kadang-kadang ini juga menjadi pelajaran. Orang itu untuk menjadi taat itu kadang-kadang harus dipaksa dulu, dipojokkan sehingga dia tidak punya pilihan gitu, sehingga akhirnya terpaksa dia menjadi taat, ya kan? Nah gitu, ya nggak apa-apa. Nah itu bagian dari tugas dari pimpinan, ya kan? Komandan itu begitu. Nah makanya komandan itu harus lihai gitu, ya, membaca situasi sehingga dia kemudian bisa mengarahkan. Nah gitu pertanyaannya tadi, ya. Baik, Ustaz. Terima kasih penjelasannya. Masih kami kasih kesempatan bagi yang ingin bertanya. Kita berikan satu lagi, mungkin kalau masih ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan di pembahasan berikut, yaitu perang Yamamah. Ya, insya Allah saya langsung yang akan membacakan. Perang Yamamah. Al-Hakim meriwayatkan dari Umar bin Abdurrahman.
salah satu putra Zaid bin Khattab dari ayahnya, bahwa Zaid bin Khattab pernah membawa bendera pasukan Islam dalam perang Yamamah. Kubu muslimin waktu itu tercerai-berai dan Bani Hanifah berhasil mengatasi pasukan jalan kaki. Zaid bin Khattab berkata, "Jangan kembali ke tempat kalian, sesungguhnya pasukan jalan kaki telah hancur." Setelah itu Zaid berteriak keras, "Ya Allah, aku memohon ampunanmu karena larinya kawanku. Aku berlepas diri kepadamu dari fitnah yang dibawa oleh Musailimah dan Muhakkam bin Tufail." Zaid mengikatkan bendera itu pada tubuhnya, kemudian merangsek maju ke tengah musuh. Ia memerangi mereka dengan pedang sampai terbunuh. Bendera yang dibawa terjatuh dan segera diambil oleh Salim Maula Abu Huzaifah. Kemudian pasukan muslimin berkata, "Wahai Salim, kami takut kalau akan diserang karenamu." Salim menjawab, "Seburuk-buruk pembawa Al-Quran adalah aku jika kalian diserang karena aku." Zaid bin Khattab gugur pada tahun 12 Hijriah. Al-Hakim juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia menceritakan, "Aku mendengar Abad bin Bishr radhiyallahu anhu berkata, wahai Abu Sa'id, malam ini aku bermimpi seakan-akan langit terbelah, kemudian aku tertimbun olehnya. Dan insya Allah ini adalah tanda kesyahidan." Aku menjawab, "Demi Allah, itu mimpi yang baik." Aku melihatnya kemudian dalam perang Yamamah, ketika ia berseru kepada orang Ansar, "Pecahkanlah sarung pedang kalian dan jadilah orang pilihan." Kemudian ia berkata, "Pilihlah yang terbaik dari kami, pilihlah yang terbaik dari kami." Mereka kemudian memilih 400 orang dari kalangan Ansar saja. Mereka dipimpin oleh Abad bin Bishr, Abu Dujana, dan Al-Baro bin Malik. Mereka terus bergerak maju sampai mencapai depan kebun itu. Mereka bertempur dengan amat gigih hingga Abad bin Bishr gugur. Di wajahnya kulihat begitu banyak bekas sabetan pedang, sampai-sampai aku tidak mengenalinya, kecuali dari tanda yang ada di tubuhnya. Al-Hakim juga meriwayatkan dari Ja'far bin Abdullah bin Aslam Al-Hamdani radhiyallahu anhu bahwa menjelang perang Yamamah, ketika pasukan telah berbaris untuk berperang, orang pertama yang terluka adalah Abu Aqil Al-Unayfi radhiyallahu anhu. Ia terkena panah di antara bahu dan jantungnya, dan bidikan itu melenceng ke bagian yang tidak mematikan. Anak panah yang menancap segera dicabut dan bagian kiri tubuhnya menjadi lumpuh karena luka. Peristiwa itu pada pagi hari, ia pun diungsikan ke perkemahan. Ketika perang makin dahsyat, kaum muslimin kocar-kacir dan meninggalkan kemah mereka. Sementara Abu Aqil masih lemah gara-gara lukanya. Tiba-tiba terdengar suara Ma'an bin Adi yang berseru dengan lantang kepada golongan Ansor, "Allah, Allah, kembalikanlah menghadapi musuh kalian. Kembalilah menghadapi musuh kalian." Ma'an langsung maju ke garis depan. Hal itu terjadi ketika kaum Ansor berteriak, "Pilihlah yang terbaik dari kami. Pilihlah yang terbaik dari kami." Kemudian mereka menyeleksi orang satu demi satu dan menjadi orang pilihan. Abdullah bin Umar menceritakan, Abu Aqil langsung bangkit untuk menyusul kaumnya. Maka aku bertanya, "Apa yang hendak kulakukan?" "Kau lakukan, Abu Aqil. Engkau belum kuat berperang." Ia menjawab, "Aku mendengar suara memanggil namaku." Aku menjelaskan kepadanya, suara itu memanggil wahai kaum Ansor, dan tidak bermaksud memanggil mereka yang terluka. Abu Aqil bersikeras, "Aku adalah orang Ansor, dan aku akan memenuhi panggilan itu
walau dengan merangkak. Abu Aqil memakai ikat pinggangnya, kemudian terhunus pedang dengan tangan kanannya saja. Ia berseru, "Saudara-saudara Ansor, kembalilah bersatu, seperti dalam perang Hunain." Mereka semua bersatu padu mendahului muslimin lainnya dengan gagah berani menghadapi musuh. Akhirnya musuh berhasil didesak masuk ke dalam kebun. Riuh rendah denting pedang beradu, di mana kami dan mereka saling menyerang. Aku melihat Abu Aqil, tangannya yang terluka itu putus dari bahunya dan jatuh ke tanah. Ia menderita 14 luka mematikan, sementara musuh Allah Musailimah telah tewas. Aku menemukan Abu Aqil yang terkapar meregang nyawa. Aku menyapa, "Wahai Abu Aqil." Ia menjawab lemah dengan suara terputus-putus, "Labaik, siapa yang menang?" Aku menjawab, "Bergembiralah." Aku berkata lebih keras, "Musuh Allah itu sudah mati." Abu Aqil menadah tangan ke langit sambil memuji Allah, kemudian menghembuskan nafas penghabisan. Aku menyampaikan hal itu kepada Umar setelah mengisahkan seluruhnya secara lengkap. Umar memberitahukan, semoga Allah merahmatinya. Ia tidak putus-putus meminta dan mencari kematian sebagai syahid. Meskipun setahuku ia termasuk seorang sahabat Nabi SAW yang terbaik dan terdahulu masuk Islam. Ya, sampai di situ, Ustaz. Ya, ini berikutnya adalah perang Yamamah ya. Perang Yamamah itu adalah perang melawan orang murtad ya. Dalam hal ini adalah kisah peperangan dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Makanya di sini disebutkan perang Yamamah ini terjadi di zaman Abu Bakar. Jadi kita tahu setelah Rasulullah SAW wafat, itu jadi kalau kita ikuti sebelumnya, orang-orang dari suku Najd itu paling susah. Mereka ini kalau kita baca dalam sirah, termasuk yang paling banyak Rasulullah kirim ekspedisi itu untuk menghadapi suku ini. Nah, lalu setelah Rasulullah SAW wafat, situasi yang terjadi di mana mereka itu kemudian rame-rame ya, murtad, rame-rame keluar dari Islam dengan berbagai macam alasan. Nah, yang sebenarnya sangat menyedihkan itu adalah terkait dengan peristiwa munculnya nabi palsu, jadi orang yang mengklaim sebagai nabi palsu. Nah, termasuk diantaranya kemudian nanti itu bukan hanya satu, jadi Musailamah Al-Kadzdzab itu bukan hanya seorang Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, nanti ada beberapa nabi palsu yang lain, ada yang laki, ada yang perempuan, dan seterusnya. Ya, nah ini. Nah, perang Yamamah ini di situ ada beberapa kisah yang tadi sudah dibacakan ya. Jadi mulai dari terkait dengan terbunuhnya orang-orang terbaik ya, yang tadi disebutkan di bagian akhir ini, ya, Abu Aqil dan seterusnya. Dan kemudian sahabat-sahabat Nabi ya. Nah, jadi peristiwa ini memang luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat semacam ya kayak menguji ya, tes ombak lah gitu, untuk menguji betul-betul kekuatan iman kaum muslimin pada waktu. Musailamah ini bukan kelompok kecil. Ya, bahkan kemudian ada suku-suku itu yang nggak berani melakukan perlawanan.
dan terpaksa menyatakan murtad mendukung dia itu karena takut. Ya, karena takut. Ada yang sampai seperti itu. Nah, jadi dalam kisah ini disebutkan, ya Al-Hakim meriwayatkan dari Umar bin Abdurrahman, dari salah seorang putra Zaid bin Khattab. Dari ayahnya bahwa Zaid bin Khattab itu membawa bendera pasukan Islam dalam perang Yamamah. Nah, kubu kaum muslimin waktu itu tercerai-berai dan Bani Hanifah berhasil mengatasi pasukan jalan kaki. Nah, Zaid bin Khattab berkata, jangan kembali ke tempat kalian, sungguhnya pasukan jalan kaki itu telah hancur. Nah, ini menunjukkan betapa beratnya kondisi kaum muslimin pada waktu itu. Nah, ketika itu Zaid berteriak keras, ya Allah, ya, aku memohon ampunan karena larinya kawanku. Aku berpasti kepadamu dari fitnah yang dibawa ya, Musailamah dan Muhakkam bin Bufay. Jadi ada dua nama yang disebut, Musailamah dan Muhakkam. Nah, Zaid itu mengikatkan bendera pada tubuhnya. Nah, ini juga menunjukkan karena orang itu, bendera itu kan biasanya jadi pusat perhatian. Bahwa tongkat saja bisa ditebas tongkatnya, apalagi kalau benderanya itu diikatkan ke tubuhnya, yang bisa kebayang. Akhirnya kemudian dia merangsek maju ke tengah musuh. Dia memerangi mereka dengan pedangnya sampai terbunuh. Nah, ini seperti yang tadi kita ceritakan. Kasus bagaimana Ja'far ya, dengan bendera yang di tangan itu, dan tangannya dipotong ya. Sekarang kasus bagaimana Zaid bin Khattab tadi, ketika benderanya itu diikatkan di tubuhnya, kemudian tubuhnya juga begitu mendapatkan sabetan, itu sesuatu yang pasti ya, karena itu menjadi target gitu. Nah, pasukan kaum muslimin itu kemudian akhirnya mengatakan, wahai Salim, Salim ini adalah maula ya, apa namanya, budanya Abu Judair. Kami takut kalau akan diserang karenamu. Maksudnya jangan apa namanya, gara-gara tadi itu. Jadi bendera yang, maksudnya karena ada bendera itu, bendera tadi kan jatuh diambil oleh Salim maula Abu Judair. Tadi kita sudah sebutkan bagaimana pengaruh bendera itu dalam perang kan menjadi perhatian. Mereka yang bersama Salim tadi itu khawatir nanti, wah ini kita ibaratnya kalau apa namanya, orang mancing kan gitu. Bendera itu kan kayak mancing perhatian. Kemudian akhirnya Salim itu menjawab gitu, ya, seburuk-buruk pembawa Al-Quran adalah aku jika kalian diserang karena katanya. Nah, Zaid bin Khattab ini gugur tahun ke-12 karena peristiwa apa, perang Yamamah itu terjadi di zaman Abu Bakar menjadi khalifah ya. Nah, Abu Bakar menjadi khalifah itu ketika Rasulullah wafat itu kan tahun ke-11. Ya, Rasulullah wafat tahun ke-11, terus setelah itu Abu Bakar berusaha untuk menyelesaikan ya kasus-kasus ini ya. Sikap Abu Bakar yang keras, tegas kepada mereka yang mani zakat, menolak zakat, termasuk Al-Riddah ini memang luar biasa. Nah, di sini diceritakan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak itu meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menyatakan, aku mendengar Abbad bin Bishr, ya, wahai Abu Sa'id, malam ini aku bermimpi seakan-akan langit terbelah. Nah, langit terbelah itu isyarat. Jadi ternyata itu bukan mimpi yang buruk, tapi itu adalah isyarat ya, karena beliau akan mendapatkan syahadah. Dengan cara apa? Nanti di sini disebutkan ya, pada saat itu beliau itu meninggal ya di dalam perang. Nah, ini disebutkan, aku melihatnya kemudian dalam perang Yamamah ketika ia berseru kepada kaum Ansar, pecahkanlah sarung pedang kalian dan jadikanlah orang pilihan. Lalu dia berkata, pilihlah yang terbaik dari kami, pilihlah yang terbaik dari kami. Ini keinginan dari Abbad bin Bishr tadi. Ya. Nah, mereka kemudian memilih 400 dari keluarga Ansar saja. Ya, mereka dipimpin oleh Abbad bin Bishr, ya, ini Abu Dujana dan Al-Bara' bin Malik. Mereka ini bergerak maju sampai mencapai depan tahun. Jadi depan kebun ya. Mereka bertempur dengan amat gigih sampai Abbad bin Bishr itu gugur. Nah, tadi disebutkan mimpinya Abbad bin Bishr itu mimpi
kejatuhan ya, jadi mimpi matahari langit terbelah, kemudian beliau itu tertimbun ya kan oleh langit tadi itu. Nah, apa yang kemudian diceritakan dalam mimpinya itu kemudian diwujudkan dalam bentuk gugurnya beliau sebagai syuhada. Nah, di sini disebutkan di wajahnya kulihat begitu banyak sekali bekas sabetan pedang sampai aku tidak mengenalinya kecuali tanda yang ada di tubuhnya. Ini kisah terkait dengan Abbad bin Bishr. Nah, Al-Hakim itu juga meriwayatkan dari Ja'far bin Abdullah bin Aslam tadi, Al-Hamdani ya, terkait dengan bagaimana menjelang perang Yamamah. Jadi ketika pasukan itu telah berbaris untuk berperang, orang yang pertama kali terluka itu adalah Abu Aqil al-Unayfi. Ini kisah Abu Aqil al-Unayfi tadi sampai di bagian belakang ya, tentang bagaimana pengorbanan beliau yang luar biasa. Nah, dalam kisah ini disebutkan ya, jadi peristiwa itu terjadi pagi hari ya, karena ini kaitannya dengan beliau itu terkena panah di antara bahu dan jantungnya, dan bidikan itu melenceng ke bagian yang tidak mematikan. Anak panah itu menancap ya, segera dicabut, dan bagian kiri tubuhnya itu menjadi lumpuh karena luka itu. Lalu kemudian di sini disebutkan ya, peristiwa itu terjadi pada pagi harinya. Dia pun diungsikan ke perkemahan. Ketika perang makin dahsyat, kaum muslimin kocar-kacir yang meninggalkan kemah mereka. Abu Uqal itu masih lemah gara-gara lukanya itu. Tiba-tiba terdengar suara Ma'an bin Adi yang berseru dengan lantang pada golongan Ansar, Allah Allah ya. Kemudian kembalilah menghadapi musuh kalian. Nah, Ma'an langsung maju ke garis depan. Nah, di situ beliau mengatakan ya, pilihlah yang terbaik dari kami, pilihlah yang terbaik dari kami. Ini sikap mereka ya, bagaimana mereka itu tidak takut mati ya, mereka justru menginginkan mati syahid. Lalu Abu Aqil langsung bangkit untuk menyusul kaumnya. Aku bertanya, apa yang tidak kau lakukan Abu Aqil? Ya, engkau belum kuat berperang, tapi karena memang beliau itu inginnya mati syahid ya, karena beliau itu bangkit dalam keadaan terluka dengan tubuh yang separuh lumpuh tadi itu, Masya Allah ya. Wahai kaum Ansar katanya, dan tidak bermaksud memanggil mereka yang terluka. Padahal maksudnya ya semua yang sehatnya, tapi Abu Aqil ini bersikeras. Jadi aku adalah orang Ansar katanya. Dan aku memenuhi panggilan itu walau dengan perangkap. Insya Allah. Jadi bagaimana para sahabat itu tadakhiyahnya Masya Allah ya, meskipun ketika mereka itu dalam kondisi yang sesulit apapun ya, itu panggilan imannya itu Masya Allah. Jadi makanya kadang-kadang ya kita itu malu ya kalau misalnya mendapatkan panggilan adzan kemudian kita masih menunda ya, masih menangguh-nangguhkan dan sebagainya karena alasan inilah itu. Sementara sahabat tadi itu dengan begitu rupa ya, ketika dipanggil oleh Allah dengan panggilan ziyad tadi itu dalam kondisi fisik yang begitu itu, beliau tidak mengambil udzur, tidak mengambil rukhsah gitu ya. Baik ya, jadi itu gambaran tentang bagaimana kisah Abu Uqal tadi. Ya, bagaimana Abu Uqal yang Masya Allah ya, dengan pengorbanan yang luar biasa, sampai kemudian akhirnya betul-betul belum mendapatkan syahadah, dan itulah yang kemudian akhirnya ceritakan nanti kepada di sini diceritakan kepada Umar ya. Nah, Umar ketika itu posisinya dalam posisi sebagai wakilnya Abu Bakar ya. Umar itu posisinya sebagai wakilnya Abu Bakar, jadi ibaratnya Umar itu posisinya sebagai muawinnya lah atau wazirnya Abu Bakar pada waktu itu ya. Makanya ketika disampaikan seperti itu, Umar kemudian mengatakan semoga Allah merahmatinya. Ia tidak putus-putus meminta dan mencari kematian sebagai syahid ya, meskipun setelah itu ia termasuk sahabat Nabi yang terbaik dan terdahulu, as-sabiqunal awwalun ya. Jadi coba bayangkan, as-sabiqunal awwalun yang begitu luar biasa itu tidak pernah merasa cukup gitu loh dengan statusnya as-sabiqunal awwalun, tapi tetap ingin mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik, Masya Allah. Nah, ini pelajaran yang berharga bagi kita. Jadi kalau
kita membaca sirahnya mereka kayak begini kan, kita itu ibaratnya nggak ada apa-apanya gitu. Ya. Mereka yang dapat predikat as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin dalam Al-Quran itu saja masih kayak begitu. Nah, kita ini nggak ada stempel apa-apa dari Allah. Lalu kemudian kita banyak mencari udzur, mencari alasan, ya kan? Mencari pembenaran. Nah ini kan naif banget gitu. Yang sahabat saja yang seperti itu, mereka itu justru berlomba supaya mereka tetap menjadi yang the best, ya, menjadi yang terbaik dari yang terbaik, insya Allah. Sampai kemudian Allah wujud. Jadi orang berdoa itu, nah ini cerita tadi kan, kisah Abu Ukail itu. Kalau kita hubungkan antara riwayat Umar yang menceritakan, dia itu memang minta mati syahid. Tapi kan itu ada ikhtiarnya, ya. Dia minta mati syahid, ada ikhtiarnya bahwa kemudian diberikan Allah mati syahid itu ya sesuai dengan permintaannya gitu loh. Ya kan? Ada yang minta mati syahid dan betul-betul melaksanakan semua perang ya seperti Khalid itu, tapi kemudian nggak diwafatkan sebagai syahid. Kita tidak perlu meragukan keseriusan Khalid gitu. Ya, kalau mungkin kita yang minta ya Allah matikanlah hambamu dalam keadaan syahid itu, tapi kan nggak pernah perang kan, gimana caranya? Ikut nggak pernah gitu kan? Nah, terus gimana caranya bisa mati syahid? Bang, ikhtiarnya nggak ada gitu. Tapi kan sahabat-sahabat di masalah itu masya Allah luar biasa. Nah, jadi dari situ kita bisa membayangkan apa doa yang kita minta tadi itu, ketika kita ikuti dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh itu ya Allah kasih. Ya kan, meskipun apa yang akan terjadi itu kan kita tidak tahu, itu kaitannya dengan qada dan qadarnya Allah. Ya. Kematian, mati di mana, mati dalam keadaan apa, itu kan bagian dari qada dan qadarnya Allah kita. Tapi setidaknya ketika kita punya azam, punya tekad gitu. Ya, samalah misalnya kalau kita misalnya minta supaya Allah anugerahkan pada kita rezeki yang barokah, anak yang soleh dan solehah, itu kan nggak cukup hanya berdoa. Ya kan? Artinya di situ harus kita sertai dengan ikhtiar sungguh-sungguh supaya rezeki kita itu barokah. Ya, bagaimana supaya rezeki itu barokah? Ya banyak diinfakkan di jalan ketaatan. Ya, entah itu untuk menafkahi keluarganya, entah itu untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan, kan bagian dari barokah. Kalau kita pengen anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, ya itu juga nggak cukup dengan hanya berdoa. Berarti kan juga harus ada ikhtiar supaya Allah memberikan kesolehan, Allah memberikan kesolehan. Nah, itu seperti yang dilakukan oleh Abu Ukail di dalam doanya. Jadi beliau bukan hanya berdoa pengen mati syahid, tapi beliau juga betul-betul ikhtiar dengan ikut peperangan, bahkan dalam kondisi yang parah seperti itu pun beliau sanggup, ya kan, melakukan peperangan sampai kemudian ya Allah berikan kemenangan. Pada sisi yang lain Allah berikan syahadah kepada beliau. Nah ini kan pelajaran penting. Ya, jadi tidak cukup hanya minta gitu, ya berdoa gitu lalu kemudian kita diam saja, nanti apa yang kita minta akan datang. Enggak begitu. Bahwa kadang-kadang ikhtiar itu belum maksimal, yaitu soal lain. Tapi paling tidak itu antara doa dan ikhtiar tadi itu berjalan dua-duanya, nyambung gitu. Meskipun kadang-kadang ikhtiarnya belum maksimal, tapi kalau ada ikhtiarnya itu kan Allah punya pintu untuk memberikan pertolongan, ya melalui pintu. Tapi kalau ikhtiarnya nggak ada, terus gimana caranya Allah mau memberikan pertolongan, nggak ada pintunya? Ya, nah, di sini maka penting ya ikhtiar untuk mewujudkan tadi. Nah, pada sisi yang lain doa, kemudian hubungan kita dengan Allah tadi itu, ya. Nah, kalau kemudian nanti berhasil seperti yang Allah inginkan, seperti yang kita harapkan, dan itulah yang kemudian diwujudkan oleh Allah, itu namanya taufik. Kalau kemudian tidak terwujud, ya, bukan berarti itu tidak baik, karena ada pelajaran lain yang mungkin Allah ingin jadikan kita sebagai itu. Contoh kisah Khalid, ya kan, Khalid itu, nah termasuk perang Yamamah itu nanti panglimanya ya Khalid, ya, yang kemudian berhasil
habis ini kemudian diwafatkan Allah bukan dalam keadaan mati syahid, meskipun seluruh tubuhnya itu nggak ada yang utuh, nah sabetan pedang macam-macam. Khalid itu saking bahkan beliau itu mengatakan begadang satu malam itu lebih aku sukai ketimbang melaksanakan ibadah sekian lama. Ya, begadang satu malam di jalan di medan perang ya, itu lebih aku sukai ketimbang tadi itu yang sekian lama misalnya ibadah dan seterusnya. Nah, tapi Khalid kemudian akhirnya diwafatkan Allah di atas kasur. Lalu kemudian muncul pertanyaan, nah Khalid berdoa sudah berikhtiar nggak? Putus-putus ya, bahkan tubuhnya itu nggak ada satupun yang nggak kena sabetan pedang atau panah atau apa. Tapi kok matinya nggak mati syahid? Nah, ada sisi lain yang Allah ingin berikan. Nah, ini yang dijawab oleh ulama dari ulama-ulama ahli hadis di India. Jadi Allah, ini pertanyaan yang dikemukakan oleh al-muhaddis ya, al-allamah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ya, kepada mereka apa rahasia di balik Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan Khalid ini sebagai syuhada, tidak gugur di medan perang. Kata mereka, Khalid itu mendapatkan julukan sebagai Saifullah al-Maslul, pedangnya Allah yang terhunus. Ya, kalau sampai pedangnya Allah yang terhunus itu kalah dalam medan perang dan gugur sebagai syahid, maka nanti orang akan mengatakan tuh lihat pedangnya Allah juga patah, pedangnya Allah juga akhirnya tersungkur. Maka Allah memuliakan Khalid justru dengan tidak menjadikan Khalid sebagai syahid, untuk mengabadikan namanya tetap menjadi pedangnya Allah yang terhunus. Itu rahasia yang Allah SWT berikan. Jadi semua itu baik, ya kan? Semuanya itu baik, ya. Dan semua itu menjadi pelajaran bagi kita. Nah gitu. Jadi ini sisi lain yang kita perlu paham. Jadi insya Allah apapun yang Allah tetapkan, yaitu semuanya adalah merupakan Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, sampai di sini dulu. Bisa sekalian. Baik. Masya Allah, luar biasa. Ini khususnya ya kisah tentang Abu Aqil yang saya bisa juga cermati, Ustadz, luar biasanya ikhtiar hidup juga itu tetap dijalankan. Jadi saat luka pertama dia terkena luka saat perang, dia berusaha untuk sembuh ya, mundur ke perkemahan untuk menjadi sebagai ikhtiar hidup terbaik, tetapi pada saat ada kesempatan ataupun panggilan kembali untuk jihad di mana pasukan terdesak, dia kembali lagi maju untuk menjadikan dirinya ikhtiar mati terbaik ya dalam syahid di jalan Allah. Luar biasa, kita bisa ambil ibrohnya dari perjuangan sahabat Abu Aqil. Mungkin ada satu pertanyaan sebelum kita tutup, kalau memang ada, kalau tidak karena waktu, dan bisa disimpulkan untuk pertemuan kali ini, sekaligus juga kita tutup bersama-sama dengan doa terbaik, karena Masya Allah luar biasa banyak ibroh yang bisa kita ambil dari mempelajari kisah-kisah sejarah atau sirah dari Nabawi ini beserta para sahabat, di mana sangat berkaitan langsung jika kita menghadapi tantangan dakwah di masa sekarang, yang tadi disampaikan bahwa jika kita bandingkan tantangan kita dalam berdakwah menyampaikan agama Islam di masa itu dan masa sekarang, mungkin kita tidak ada apa-apanya tantangan dakwah kita. Dan insya Allah ini menjadi bekal kita ke depan untuk semakin bersemangat dalam berdakwah, menyampaikan Islam yang hak, yang rahmatan lil alamin, dan juga memang menjadi bagian dari
kewajiban hidup kita selanjutnya. Baik Ustadz, mungkin belum ada pertanyaan, belum ada yang raise hand, dan juga tidak ada yang menuliskan di kolom chat. Ya, bisa sekaligus ditutup dengan doa Ustadz. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memberkahi seluruh waktu kita, ilmu kita, harta kita. Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridha Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallah khairan katsiran Ustaz Hafiz Abdurrahman yang telah menyampaikan berbagai penjelasan tentang sirah di pekan ini. Ya, semoga insyaallah kita menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah dan juga bisa menyampaikan kembali kepada keluarga kita minimal ataupun juga kepada yang lainnya terkait dengan berbagai hikmah dari kegiatan kita mempelajari sirah Nabawi ini. Quran kasiron, dan mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali dan doa kafatul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mewakili tim Sirah Nabawi mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali insyaallah pekan depan. Warahmatullahi wabarakatuh.